Halo, apa kabar semua? Saya Sato dari channel Sato Movie. Ya, kembali lagi dengan saya si tukang dongeng. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan kesetiaan Anda terhadap channel ini. Jangan lupa untuk selalu tombol subscribe ya guys. Ya, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film action, film barat dan film fantasi yang sangat terkenal sekali yang bernama Mortal Kombat. Ya, siapa yang tidak tahu Mortal Kombat? Tapi kali ini saya akan membawakan Mortal Kombat yang terbaru yang rilis pada tahun 2021. Bahkan baru sebulan lalu premier filmnya. Film ini dibintangi oleh para bintang-bintang beken yang kebanyakan dari mereka adalah Asia. Seperti Joe Taslim, yaitu aktor kebanggaan tanah air kita. Ada juga Max Wang, dia adalah keturunan Indonesia. Ada juga Hiroyuki Sanada dan juga Tadanobu Asano dari Jepang. Tidak lupa ada Louis Tan dan Ludi Lin. Ada juga aktris cantik dari Australia yang bernama Jessica McNabb. Ya, itulah para aktor dan aktris Mortal Kombat. Ya, film ini menceritakan pertarungan antara jagoan-jagoan di dua dunia, yaitu dunia Outworld dan dunia Earthrealm. Dunia Outworld dipimpin oleh seorang penyihir yang bernama Sangsung yang sangat jahat sekali. Dia bersama pengikutnya berusaha menguasai bumi yang dipimpin oleh Lord Raiden. Film action yang sangat seru sekali ini wajib kalian tonton, apalagi ada aktor kebanggaan kita Joe Taslim. Ya, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal alur cerita ini kita kembali di tahun 1617. Di sini tinggal seorang assassin yang sangat terkenal sekali bernama Hanzo. Hanzo tidak lain adalah Scorpion yang dibintangi oleh Hiroyuki Sanada. Hanzo hidup bahagia sekali dengan istri dan dua orang anaknya. Sampai suatu ketika malapetaka itu pun datang. Saat istri Hanzo bermain dengan anak-anak mereka, terdengarlah sebuah pedang menancap di dinding rumah mereka. Tidak lama kemudian datanglah Bi-Han, yaitu Sub-Zero yang dibintangi oleh Joe Taslim. Hanzo dokuda. Kedatangan Sub-Zero kali ini untuk membunuh Hanzo. Ya, dia mencari Hanzo dan tidak menemukannya. Tak berselang lama kemudian terdengarlah jeritan di telinga Hanzo yang membuatnya harus lari ngabrit untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Terlihatlah sebuah gundukan es di depan rumah mereka. Hal itu membuat Hanzo sangat terkejut sekali dan tidak disangka-sangka ternyata itu adalah istri dan anak yang pertama dari Hanzo. Ya, mereka dibunuh oleh Sub-Zero. Tidak berselang lama kemudian datanglah pasukan bawahan dari Sub-Zero. Terjadi pertarungan yang sangat menarik sekali sehingga darah pun muncrat-muncrat karena keganasan Hanzo. Tidak jadi masalah buat Hanzo untuk menghabisi mereka semua. Di scene berikutnya kita melihat Scorpion berhadapan dengan Sub-Zero. Ya, di sini ibarat Jepang melawan Indonesia. Terjadilah pertarungan yang sangat menarik antara keduanya. Keduanya mengeluarkan jurus andalan mereka masing-masing yang menyebabkan keduanya saling terluka.
Akan tetapi Sub-Zero dapat menancapkan sebuah pedang ke dada Scorpion. Ya, di sini Scorpion harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus kalah dan tewas di tangan Sub-Zero. Setelah kematian Hanzo atau Scorpion, tiba-tiba terdengarlah sebuah petir menyambar. Ya, di sini kita dapat melihat kehadiran Lord Raiden yang dibintangi oleh Tadanobu Asano. Datanglah Lord Raiden ke rumah Hanzo untuk membawa seorang anak yang masih hidup. Ya, dia adalah keturunan Hanzo satu-satunya. Dan cerita Mortal Kombat baru saja dimulai. Scene beralih di sebuah pertandingan MMA. Ya, di sini kita berkenalan dengan Joy Cole yang dibintangi Louis Tan. Dia adalah seorang petarung MMA. Dan kali ini kita melihat pertandingannya melawan seorang musuh. Di sini dia harus mengalami kekalahan dan terluka parah. Tak disangka-sangka saat dia bertarung, terlihatlah seorang tinggi besar berkulit hitam. Ya, dia adalah Jack yang selalu mengawasinya. Di scene berikutnya kita melihat Sub-Zero sedang menghadap pemimpin tertinggi Outworld, yaitu Samsung. Bukan TV Samsung ya guys. Hanzo is a ghost. Samsung berkata kepada Sub-Zero bahwa pertandingan berikutnya adalah pertandingan ke-10 yang diramalkan bahwa mereka kalah oleh para jagoan-jagoan dunia. Di scene berikutnya kita melihat percakapan antara Jack dan Cole. Di sini Jack meminta Cole untuk memperlihatkan logo naga di dadanya. Di scene berikutnya kita melihat Cole bersama keluarganya sedang dinner di sebuah tempat. Ya, tidak disangka-sangka turunlah salju saat itu, yang membuat mereka semua heran karena saat itu bukan musim dingin. Dan kemudian hal mengerikan pun terjadi. Ya, semua barang-barang dan benda-benda menjadi membeku. Kemudian terlihatlah Sub-Zero di tengah-tengah jalan. Ya, dengan jurus pamungkasnya Kamehameha, dia mengubah salju menjadi es dan menghujamkan kepada mereka semua. Kekacauan, kepanikan, dan kerusakan pun terjadi di sini. Dan tiba-tiba datanglah Jack untuk menolong Cole. Di sini Jack dapat menyelamatkan Cole bersama keluarganya. Karena terkejut dan panik, akhirnya Cole bertanya kepada Jack apa yang sebenarnya terjadi di sini. What the fuck is that thing? Jack berkata bahwa semua orang yang mempunyai tanda lahir berupa naga tersebut adalah mereka yang terpilih menjadi petarung. Dan tentu saja mereka semua akan diburu oleh para pasukan Outworld untuk dimusnahkan. Baru beberapa meter melarikan diri, akhirnya Sub-Zero datang kembali di hadapan mereka. Jack berkata kepada mereka untuk melarikan diri ke rumah Sonya Blade. Kemudian terjadilah pertarungan epik antara Jack dan Sub-Zero. Bagi kalian pecinta game Mortal Kombat pasti tahu, Jack si tangan besi dan Sub-Zero akan bertarung di sini. Ya, di sini kita melihat bahwa Jack bukan level dari Sub-Zero. Dan setelah beberapa jurus dari Sub-Zero, akhirnya Jack dapat dikalahkan dan dilumpuhkan. Bahkan Jack harus kehilangan kedua tangannya karena kedinginan membeku dan akhirnya patah tulang. Scene kemudian beralih. Di sini kita bertemu dengan sosok bernama Milena.
Ya, dia adalah anak buah dari Shang Tsung. Shang Tsung memerintahkan Mileena untuk mengirim monster tangan 4 untuk membunuh para jagoan dunia. Let's finish this. Shin beralih kepada Cole. Setelah menyelamatkan istri dan anaknya, akhirnya Cole datang menemui Sonya Blade. Di sini Sonya Blade menjelaskan kepada Cole apa yang sebenarnya terjadi. Cerita bermula saat dia dan Jack bertugas di Brasil 7 tahun yang lalu. Ya, mereka ditugaskan untuk menangkap seorang penjahat yang ternyata mempunyai tanda sebuah naga. Setelah Jack berhasil melumpuhkannya, ternyata tanda naga tersebut beralih kepada Jack. Ya, dari situ Sonya melakukan riset dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan tanda naga tersebut. As Mortal Kombat. Di sini Cole ternyata bertemu dengan sosok bernama Kano. Ya, dia seorang penjahat atau bandit militer yang ditangkap oleh Sonya Blade. Who are you? It's Kano. Tak berserang lama kemudian datanglah seekor makhluk seperti kadal atau cicak atau komodo entahlah menyerang mereka bertiga. Ya, di sini terlihat pertarungan epik dan keren sekali. Makhluk itu susah sekali dikalahkan karena dapat menghilang atau tidak terlihat. Dengan sedikit akal dan berusaha mati-matian, akhirnya mereka bertiga dapat membunuh si reptil. Keseruan pun kembali berlanjut. Setelah mereka bertiga bercakap-cakap, akhirnya diketahui bahwa Kano mengerti di mana letak kuil Raiden. Dasar si Kano brengsek, dia hanya mau uang untuk memberitahu mereka di mana letak kuil Raiden. Dengan uang $3 juta, akhirnya Kano bersedia untuk memberitahu mereka. Dasar bangsat juga nih orang. Keseruan terus berlangsung dan terbanglah mereka bertiga ke sebuah gurun. Setelah sesampainya di gurun, terjadi sedikit salah paham antara Sonya dan Kano. Ya, di sini akhirnya Sonya harus memberi pelajaran kepada si mulut besar. Sebelum matahari terbenam, datanglah seorang pemuda dari arah mereka. Ya, dia adalah Liu Kang, seorang ahli kungfu yang menjadi salah satu anggota Mortal Kombat. Ya, di sini dia mempunyai keahlian dapat mengeluarkan api atau Kamehameha. Kemudian Liu Kang memandu mereka semua untuk datang ke kuil Raiden. Di sini Liu Kang sebagai senior memberitahu mereka semua bahwa mereka harus berlatih lebih cepat dan lebih keras. Setelah mereka semua berada di kuil tersebut, Sonya tiba-tiba mendengar sesuatu dan berjalan ke arah tersebut. Tidak disangka-sangka di situ dia melihat Jack yang sedang terbaring. Singkat cerita, ternyata Jack diselamatkan oleh Liu Kang dan dibawa ke kuil Raiden. We must go. He awaits. Scene kemudian berlanjut. Mereka semua menghadap dan bertemu dengan Lord Raiden. Lord Raiden memberikan penjelasan kepada mereka semua bahwa Mortal Kombat pertandingan sudah dilaksanakan 9 kali dan mereka kalah semua. Ini artinya bahwa 1 kali lagi mereka kalah, maka dunia Outworld akan menguasai dunia. Bahaya sekali ya guys. Lord Raiden berharap mereka dapat menciptakan kekuatan super mereka. Ya, ini sangat penting sekali untuk menghadapi para pasukan Outworld. Scene berlanjut pada saat Liu Kang sedang bertapa. Dia dikejutkan kedatangan Sub-Zero ke rumah mereka. Tidak berselang lama kemudian Liu Kang menghadapi Sub-Zero. Dia mengeluarkan Kamehameha tetapi meleset.
dibalas oleh Sub-Zero dengan Kamehameha S-nya yang menyebabkan Liu Kang terhempas. Di saat-saat genting itu, terlihatlah sebuah topi yang memutar-mutar dan mengenai Sub-Zero. Ya, datanglah bantuan dari seorang Mortal Kombat lainnya yang bernama Liu Kang. Setelah kehadiran Sub-Zero, kemudian datanglah Shang dan juga Mileena. Ini seperti sebuah pertempuran maut. Ya, kedua belah pihak dengan full anggotanya akhirnya datang berhadapan face to face. You are correct, Thunder God. Kill them. Scene kemudian berlanjut. Ya, mereka semua akhirnya berlatih keras untuk menemukan superpower mereka. Mereka khawatir bahwa Shang Tsung dan para pasukannya akan datang kembali ke kuil Raiden. Hari-hari mereka semua melalui latihan-latihan dan usaha keras untuk membuka arkana mereka, yaitu superpower mereka. Sampai suatu ketika pada saat mereka semua sedang makan malam, terdengarlah percakapan yang membuat Kano tersinggung. Di sini setelah Kano marah-marah, akhirnya dia dapat mengeluarkan superpowernya dan dia mendapat kekuatan sinar laser di matanya. Scene kemudian berlanjut. Setelah bekerja keras dan terus bekerja keras, tetap saja Cole tidak mendapatkan superpowernya, hingga membuat Lord Raiden berpikiran untuk mengembalikan Cole kepada keluarganya. Kemudian beralih di Outworld. Di sini Shang Tsung mengumpulkan para pengikutnya. Di sini juga terlihat Mileena, Jenderal Kraiko dan juga Kabal. Tidak ketinggalan pula Nitara dan juga Sub-Zero. Mereka bersepakat untuk menyerang bumi saat ini juga. Tetapi ada satu kendala yang mereka khawatirkan, yaitu mereka tidak dapat membuka cakrawala atau pelindung yang telah dibuat Lord Raiden di rumah mereka. I think I can help. Did you see? Tak disangka-sangka ternyata Kabal dapat membujuk Kano untuk berkhianat. Ya, Kano tahu cara menghancurkan pelindung dari Lord Raiden. Tak menunggu lama lagi, setelah pelindung dari Lord Raiden dapat dipecahkan oleh Kano, akhirnya Shang Tsung datang bersama pasukan mereka menyerang kuil Raiden. What is that? Di scene lainnya kita melihat bahwa Cole kedatangan sebuah monster, seekor monster ya, yang sangat besar sekali, yaitu monster berkaki 8. Scene kembali ke pertarungan mereka. Ya, pertarungan sengit dan epik sekali terjadi di sini, mirip seperti video game Mortal Kombat. Liu Kang melawan Kabal, Sonya melawan Mileena, kemudian Kung Lao melawan Kitara, dan kemudian Jack melawan Jenderal Raiko. Pertarungan saat itu dimenangkan oleh grup Outworld. Ya, para anggota jagoan dari dunia kalah melawan mereka. Scene beralih kepada Cole. Ya, pada saat-saat genting di mana Cole akhirnya cedera dan tidak bisa berbuat apa-apa, istrinya datang menolongnya dengan memukulkan kampak ke tubuh si monster. Alhasil monster tersebut mengejar anak dan istri Cole, dan akhirnya mereka terjepit. Di satu sisi, Cole saat melihat mereka akhirnya dapat menemukan kekuatan superpowernya. Cole mendapat sepasang senjata dan sebuah baju perang. Ya, di sini dia gunakan untuk melawan si monster dan akhirnya dapat membunuh monster tersebut.
Di saat pertarungan tersebut datanglah Lord Raiden dan mengeluarkan petirnya. Ya, inilah tanda di mana mereka harus berpindah untuk menyelamatkan diri. Kemudian Raiden memindah Cole ke Kuil Raiden. Ya, di sini membuat kaget Shang Tsung akan kehadiran Cole dengan super powernya. Singkat cerita, Lord Raiden dapat menyelamatkan mereka semua dan membawa mereka semua ke alam void. Alam void adalah alam di antara Outworld dan dunia ini. Kesedihan mereka pun tak tertahan ketika tahu bahwa Kung Lao sudah tewas di tangan Shang Tsung. Mereka berdiskusi dan melancarkan rencana berikutnya. Ya, atas usulan dari Cole yang mengatakan bahwa mereka harus berperang 1 lawan 1 dengan cara dan bantuan dari Lord Raiden. Di sini ini kita melihat pertarungan menarik di antara mereka. Ya, Zack melawan Jenderal Reiko. Kemudian Sonya melawan Kano. Kemudian Liu Kang dan Cole melawan Kabal dan Mileena. Singkat cerita, Zack dapat mengalahkan Reiko. Kemudian Sonya dapat mengalahkan Kano. Feels fucking amazing, mate. Begitu pula Liu Kang dan Cole dapat mengalahkan Kabal dan Mileena. Di scene berikutnya kita melihat Sub-Zero sedang menawan istri dan anak Cole. Di sini menyebabkan Cole harus berusaha menyelamatkan mereka. Dan terjadilah pertarungan epik menarik di antara Cole dan juga Sub-Zero. Segala jurus andalan mereka keluarkan masing-masing. Dan saat itu pula akhirnya Cole mengeluarkan sebuah pilah yang berasal dari Hanzo. Ternyata Cole bukan tandingan dari Sub-Zero. Pada saat Cole dalam keadaan terpepet dan akan mendapatkan tusukan dari Sub-Zero, tiba-tiba ya, ternyata Hanzo kembali. Di sini dia berubah menjadi Scorpion. Dia dapat bertahan di dalam neraka karena keinginan membalas dendam kepada Sub-Zero. Terjadilah pertarungan kembali, pertarungan historis yang menjadi dendam kesumat di antara mereka berdua. Jurus-jurus handal dan jurus-jurus pamungkas dia perlihatkan satu sama lain di sini. Scorpion menggunakan samurainya dan Sub-Zero menggunakan pedang esnya. Di dalam duel tersebut Sub-Zero sedikit mengalami kewalahan dan akhirnya kalah di tangan Scorpion. Duel belum berakhir, Sub-Zero yang dalam keadaan kritis harus melawan Scorpion dan juga Cole. Duel kembali kepada Cole dan Sub-Zero. Cole dapat menusukkan senjatanya membuat Sub-Zero semakin sekarat. Dengan kemampuan mengeluarkan apinya, Scorpio menyelamatkan istri dan anak Cole. Di akhir pertarungan ini, Scorpion mengeluarkan jurus pamungkas fatality-nya, yaitu semburan api yang menewaskan Sub-Zero. Ya teman-teman, begitulah akhir alur cerita dari Mortal Kombat. Di sini kita melihat Shang Tsung melarikan diri. Dan para jagoan-jagoan dunia berkumpul bersama untuk merayakan kemenangannya. Ya, dari film ini kita dapat belajar bahwa kebenaran tetaplah menang.
dan kerja sama tim lebih baik daripada sendiri. Ya, semoga teman-teman film ini dapat memberikan hiburan buat kita semua. Dan kita harus berbangga akan adanya aktor Indonesia di pentas Hollywood. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di setiap media sosial kalian. Semoga kalian bahagia. Bye-bye.